Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiul qulubi wal hikam amma ba'd. Hadatul mukarrim wal muhtaramin, para ulama, para habaib, segenap para guru, para orang tua, adik-adik anak yatim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus Habib-habib kita depan kita ini. Tadi udah disebutin ya, tapi banyaknya beliau ini. Nggak ngurangin hormat udah terkenal jauh di tengah-tengah kita. Kalau disebutin namanya nggak tenar, jadi udah ada di hati kita, di pikiran kita. Moga-moga datangnya beliau-beliau ini memberikan suatu keberkahan bagi kita semua, amin. Menjadikan suatu kita tambah baik dari tahun ke tahunnya, amin ya robbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, nggak dicas ngomong ya. Saya dicas ngomong mau makan kebul gitu ya. Baru tadi dipanggil. Saya lagi cari berkat, belum makan berkat kan. Langsung datang aja kayak duduk yang mandi, nggak ngomong, nggak perlu ngomong, apalagi ceramah, nggak perlu doa. Ya karena memang kita udah siap dengerin nama dari beliau-beliau, jujur aja nggak ada kenangan ya. Tapi baiklah ya, kalau kita bicara muharraman ya, kita bicara muharraman, maka kita bicara Allah menciptakan langit bumi, Allah mahfud ya, kalam, Nabi Adam, Ibu Siti Hawa, surga, lahir Nabi Ibrahim, dan kemudian juga Allah selamatkan dari api, lahir Nabi Isa dan Allah angkat ke langit, dan Allah angkat cobaan dari Nabi Ayub. Dan nanti kiamat itu jatuhnya terjadi di bulan Muharram. Kalau kita bicara Muharram, maka kalau kita bicara Muharram, maka kita bicara anak yatim ya. Anak yatim ya. Tadi udah catat pada goceng-gocengan. Apa gocengan sih? Peyan apa pada? Tapi udah disiapkan sama panitia ya. Moga-moga dengan adanya anak yatim dan kita santuni, kita termasuk orang yang sebagaimana sabda Rasul, ana wa kafil yatimi muslimi kahataini fil jannati
wa jama'a baina usbu'ain. Aku, kata Rasul, sama orang yang memperhatikan, sama orang yang nanggung anak yatim yang muslim, kahatain pijana seperti jari jemarinya Rasul dicampakkan di lakukan. Begitu dekatnya kita dengan Rasul. Amin ya robbal alamin. Jangan aminnya aja ya, Ustaz masih 3. Dan jangan setahun aja, tiap bulan apa tiap setahun kali, tiap bulan ya, wajib itu ya. Dapat duit, ayo, hah? 100-an, enggak jelas 100-an apa? Tiap bulan, alhamdulillah. Tiap bulan ada berapa? 45. Jangan nambah lagi ya. Nambah lagi ada dandel. Repot lah. Moga-moga datang anak yatim ini sebagai wasilah ya, dekatnya kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya robbal alamin. Derajat orang tuanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan memang santunan yatim ini sebagaimana barusan disinggung oleh Kiai Rozi, tidak hanya di bulan Muharram saja, namun alhamdulillah di majelis ini anak yatim. Dan bulan Muharram bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Allah Ta'ala menyebut dalam bilangan setahun 12 bulan, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 bulan terpisah, 3 bulan bergandengan. Bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab, yang bergandengan ialah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram yang saat ini kita berada. Bulan Muharram merupakan bulan yang pertama di dalam tahun Hijriah. Dan mengapa Masehi jumlahnya lebih banyak daripada Hijriah? Sekarang 2021 Masehi. Kalau Hijriah 1443 Hijriah. Mengapa kok Masehi lebih banyak dari Hijriah? Apa sebab? Kita sebagai seorang muslim setidaknya harus mengetahui asal mulanya penetapan tahun di dalam Islam. Karena memang jauh sebelum Rasulullah lahir, sebutan tahun itu sesuai dengan kejadian yang terjadi di tahun tersebut. Sampai Rasulullah lahir, sampai zaman Khalifah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Kalau kita baca kitab sejarah, ada 1 tahun yang disebut tahun renovasi Ka'bah. Karena di tahun itulah Ka'bah direnovasi karena banjir. Ada juga tahun Fijar, karena di tahun itulah terjadi perang Fijar. Ada juga di tahun itu pernah 1 tahun disebut tahun gajah. Pertanyaan khusus untuk adik-adik ini yang ada di depan, yang bisa jawab dapat hadiah. Tahun gajah, ada kejadian apa yang terjadi pada tahun gajah? Yang bisa tunjuk tangan. Ada kejadian apa? Kali yang akhwatnya bisa jawab. Ada kejadian apa? Gak ada yang tahu. Kejadian dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul lahir hari Senin, tanggalnya 23, bulannya Rabiul Awal. Tahunnya belum ada tahun waktu itu. Namun di tahun itu, di tahun lahirnya Rasulullah, ada sekelompok pasukan gajah
yang ditunggangi gajah tersebut oleh Raja Abraha, tujuannya ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi disebutlah tahun gajah. Kemudian sampai zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau pernah menulis sebuah surat yang dikirim oleh Gubernur Basrah. Panjang lebar isi suratnya, kemudian dibalas oleh Gubernur Basrah yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Wahai Khalifah Umar, engkau mengirimkan surat kepadaku hanya tertulis bulan Sya'ban, tidak tertulis tahunnya, karena memang belum ditetapkan tahun. Kalau bulan sudah ada sejak dulu. Kamu nulis bulan Sya'ban, namun aku tidak tahu apakah Sya'ban tahun lalu atau tahun ini. Setelah mendengar kritikan dari Abu Musa Al-Asy'ari, barulah Sayyidina Umar bin Khattab berinisiatif mengumpulkan beberapa sahabat untuk menetapkan tahun baru Islam. Dikumpulin sahabat-sahabat, ada turut hadir Sayyidina Utsman, turut hadir Sayyidina Ali, diminta pendapat, ayo kita ini jangan kalah sama bangsa lain. Di Islam juga seharusnya memiliki tahun untuk mempermudah kita nantinya. Kapan nih kira-kira satu tahun tahun pertama Hijriah kapan kita mulai? Ada yang punya pendapat, saya punya pendapat gimana ketika Rasulullah lahir satu Hijriahnya. Ada lagi pendapat lain gimana ketika Rasulullah wafat satu Hijriahnya. Dan dari semua pendapat yang diterima ialah pendapat Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Beliau memiliki syarat, yaitu satu Hijriah dimulai sejak hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekkah menuju Madinah. Kemudian saran tersebut diterima oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Baik, dari semua saran yang saya terima saran Imam Ali. Kita mulai satu Hijriah, dimulainya itu ketika hijrahnya Rasulullah dari Mekkah menuju Madinah. Karena di saat hijrah, peristiwa hijrah, mulai Islam semakin jaya, banyak pengikutnya. Mulailah Islam semakin tersebar ke sebagian penjuru negeri. Maka dari itu ditetapkan satu Hijriah bertepatan dengan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekkah menuju Madinah. Kemudian setelah itu ditetapkanlah Muharram sebagai bulan pertama, dan itu juga lewat saran Imam Ali karramallahu wajhah. Udah kita udah tetapin nih tahun, kata Sayyidina Umar. Sekarang bulan pertama kita mulai di mana nih? Bulan apa nih kira-kira? Ada yang menyarankan satu bulan yang pertama bulan Ramadan. Ada juga yang menyarankan bulan pertama bulan Rabiul Awal. Lagi-lagi saran Imam Ali yang diterima oleh Sayyidina Umar, bulan pertama yaitu bulan Muharram, bulan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti 1443 tahun yang lalu ada kejadian hijrahnya Rasulullah dari Mekkah menuju Madinah. Yang Rasulullah pikirkan ialah kita. Yang Rasulullah pikirkan ialah umatnya. Sampai di akhir masa beliau tidak menyebut anak, tidak menyebut istri, tidak menyebut sahabat. Di akhir hayatnya yang ia sebut ialah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Yang hanya difikirkan oleh Rasulullah ialah kita semua. Namun apakah kita selalu memikirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita ingin Rasulullah kita bawa ke rumah kita masing-masing. Dari rumah, dari majelis ini kita pulang bawa Rasulullah ke rumah kita. Kita didik keluarga kita sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita hidupkan di rumah kita sunnah-sunnah sebagaimana yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah.
Di rumah kita bawa Rasulullah, kita baca Al-Quran sebagaimana Al-Quran tersebut yang diturunkan kepada Rasulullah. Pulang ke rumah kita buka lagi kitab agama sebagaimana agama itu dibawa dan disebarkan oleh Rasulullah. Kita jadikan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Jangan relakan diri kita tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita minta sama Allah, ya Allah, ya Rabbana. Kita semua yang hadir ya Rabb, masing-masing punya hajat, masing-masing punya permintaan. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat dan permintaan orang-orang yang hadir di majelis ini. Yang sakit biar disembuhkan oleh Allah. Yang belum mendapat pekerjaan agar mendapat pekerjaan yang halal dan barakah dari Allah. Yang belum mendapat jodoh, yang belakang panggung paling kenceng aminnya. Mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh dan solehah. Yang belum mendapat keturunan agar diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Ya Allah ya Rabbana, dengan kemuliaan majelis ini, dengan kemuliaan pembacaan maulid yang kita baca barusan, dengan kemuliaan bulan ini, dengan kemuliaan hari ini, dengan kemuliaan perkumpulan ini, kabulkan doa kami ya Allah agar tahun 1443 Hijriah ini sebagai tahun terakhir pandemi corona di tengah-tengah. Jadikan tahun ini ya Rabb sebagai tahun terakhir COVID-19 yang ada di negeri yang kami cintai ini. Amin amin ya Rabbal alamin. Allah yarham jama'ana bi fadlih wa la yu'amilna bi qisli adlih. Bi barakatil hadi khitam rusulih Ahmad Imamil Muttaqin al-Abrar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.